Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada eksperimen kali ini kita akan membahas kapasitor dan kuota arus. Jadi adapun dasar teori pada eksperimen kali ini itu adalah kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik disebut dengan kapasitansi dengan satuan yang disimbolkan dengan F atau farad. Biasanya itu bisa juga dalam mikrofarad. Nah, kapasitor bekerja dalam satu rangkaian elektronika dengan cara mengalirkan elektron menuju ke kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, beda potensial akan mengalami perubahan. Lalu, elektron yang tadinya ada dalam kapasitor akan keluar dan mengalir menuju rangkaian atau komponen yang membutuhkannya. Dalam rangkaian listrik, suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor disebut dengan rangkaian RC. Dalam rangkaian RC, itu harus tidak 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 berubah terhadap waktu. Di sini lumayan banyak tujuannya karena memang dalam eksperimen kemarin kita banyak melakukan berbagai eksperimen ya, jadi lumayan banyak tujuannya. Tapi walaupun di sini banyak, kita bakal cuma fokus kepada hubungan kapasitor dengan kuota arus gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada mengidentifikasi karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Mengidentifikasi pengaruh kepastian kapasitor terhadap kapasitansi kapasitor terhadap penurunan pada rangkaian RC. Terus juga mengidentifikasi karakteristik beda potensial ujung kapasitor pada rangkaian RC, mengidentifikasi juga pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial atau ujung kapasitor pada rangkaian RC. Terus mengidentifikasi karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Terus ada juga mengidentifikasi rangkaian dalam tata panggung sederhana dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan suplai atau arus utama atau power supply, dan setelah lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber dari arus cadangan. Nah, ada juga alat tambahannya. Yang pertama ada kapasitor, lampu LED. Ini lampu LED-nya kecil ya, karena memang harus yang kita gunakan itu cuma 5 volt gitu. Jadi lampu kecil banget agar maksimal gitu. Terus ada resistor, saklar, amperemeter, voltmeter, dan multimeter. Ada juga power supply, kabel jamper, dan handphone. Nah, guna handphone di sini itu adalah agar kita bisa nge-track dari perubahan arus terhadap waktu yang dilakukan oleh kapasitor itu sendiri. Nah, yang pertama tadi ya, sesuai judul, itu ada karakteristik arus pada rangkaian sih. Nah, prosedurnya itu yaitu rancang rangkaian sesuai kat di bawah, nyalakan power supply, dengan saklar berada di posisi off, ambil video ketika saklar di-on-kan melalui video amati LED, dan amati juga pergerakan contoh pada ampermeter. Jadi ini harus cepat-cepat ya, harus akurat juga, karena memang video yang kita take itu cuma 3 detik, jadi memang harus sangat teliti. Dan kita harus mengulangi percobaan tersebut sampai 2 kali. Nah, seperti ini rangkaiannya. Rangkaian sederhana juga karena cuma ada kapasitor dan lampu dan juga ada power supply. Nah, setelah kita melakukan analisis data dari target tadi, kita mendapatkan hubungan hubungan kuota arus dengan induktor itu adalah berbanding terbalik. Atau hubungannya terhadap waktu itu jadi semakin lama itu semakin berkurang dengan hubungan ini seperti grafik polinomial ke bawah ya. Jadi awal yang pada detik pertama itu cukup signifikan, tapi pada detik terakhir itu menjadi lebih kecil digerakkan ke bawahnya gitu. Terus juga ada juga kita mendalami yaitu pengaruh besar kapasitor terhadap kuota arus. Sesuai judul kita juga, gimana kita hanya berfokus pada kuota arus dan kapasitor. Nah, terus ada eksperimen yang kedua yang kita lakukan pada Selasa kemarin, itu ada pengaruh besar kapasitor terhadap kuat arus. Nah, prosedurnya tuh ada, kita tuh harus ngerancang rangkaian seperti di bawah tadi. Terus kita nyalakan power supply dengan saklar berada di posisi off.
dan ambil video ketika setelah di on kan melalui video amati cahaya LED-nya. Nah, cahaya LED ini pastikan lampunya benar-benar bagus ya, atau sudah dites dengan multimeter. Jadi kemarin lampu kita ke bagian lampu yang jelek, jadi waktu dites multitasker itu malah nggak ngalir gitu, nggak berfungsi, menandakan tidak berfungsi. Jadi pastikan juga ya LED ini bagus kan, agar maksimal juga hasilnya. Terus kita amati juga pergerakan jarum pada ampermeter, identifikasi apa yang terjadi. Ulangi 2 kali percobaan menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Jadi setelah kita identifikasi juga memang lampunya tuh awalnya menyala terang terus meredup sesuai waktu. Nah, tadi ya kita ada menggunakan kapasitor itu ada 4.700 picofarad dan menggunakan kapasitor yang lebih kecil yaitu 2.700 picofarad. Nah, pada waktu sendiri kita lihat ya itu waktunya tuh di bawah 1 detik ya. Jadi ada kita pakai waktu itu 0,01 detik, 0,005, 01, 0,17, 0,23, dan 0,35. Karena memang cukup cepat ya pergerakan ampermeternya itu jatuhnya itu cukup cepat di sini. Jadi 1 detik langsung hilang. Jadi memang terdekat di situ sangat membantu karena memang parameter yang kita gunakan itu adalah 60 fps atau maksudnya itu adalah 60 gambar dalam 1 detik. Jadi kita bisa lebih banyak variasikan waktunya dengan kualitas kamera yang bagus dan itu pun juga sangat mendukung penelitian kita kali ini. Nah, kita lihat juga pada kapasitor 4.700 picofarad dengan 2.200 picofarad hampir sama ya, di mana keduanya saling menunjukkan hubungan yang pada detik pertama itu ampermeternya 0,4 dan detik berikutnya semakin berkurang juga dengan semakin lama berkurang tuh semakin kecil juga perubahan ampernya gitu. Sehingga kalau data yang ini kita bukan grafik itu akan menunjukkan grafik logaritma ke bawah gitu. Jadi semakin yang awalnya perubahan antar detik itu besar, semakin lama aja semakin kecil. Seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ya grafiknya lumayan bagus ya. Sesuai dengan harapan karena memang faktor-faktor selain uh, lampunya bagus, ampernya bagus, dan inverternya tuh bagus, kualitas kamera juga sangat diperhatikan gitu. Karena memang uh, hanya membandingkannya beberapa kelompok ada yang memakai kualitas kamera yang 120 juga kalau nggak salah itu malah lebih bagus daripada ini gitu, lebih logaritmik ke bawah gini. Dan ada juga kalau misalnya kita cuman pakai yang kamera 30 fps itu malah datanya pun nggak sebagus yang 60 fps gitu karena memang jarak antar gambarnya itu pada detik itu lebih jauh gitu, nggak sedetail yang 60 fps maupun 120 fps gitu. Nah, kesimpulannya adalah kuota arus dan beda potensial sebagai fungsi waktu dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi tadi kapasitor. Nah, semakin besar nilai kapasitansinya, perubahan kuota arus dan beda potensial akan memakan waktu yang lebih lama. Begitupun sebaliknya. Jadi, itulah kesimpulan pada eksperimen kali ini. Dan temuan penting atau hal yang bikin kita temuan baru ya, atau mungkin juga yang kalau misalnya kita diberikan kesempatan lagi buat melakukan eksperimen kali ini, mungkin ya salah satu caranya agar kita dapatin hasil yang lebih bagus, itulah kita menyiapkan kamera yang lebih bagus juga gitu. Jadi tadi kita tuh menggunakan device yang kamera itu bisa 60 fps per detik atau 60 gambar per detik. Jadi kalaupun kita memakai device yang lebih bagus lagi, mungkin data yang kita dapatkan lebih bagus. Tapi ya memang pada eksperimen kali ini kita dapatin kalau dibandingkan dengan eksperimen yang lainnya, ini adalah grafik yang paling bagus selama eksperimen kita gitu. Jadi kita lihat sangat apa ya, sangat logis, sangat logis lah grafiknya gitu. Gak seperti yang kemarin kalau linear tuh kayak grafiknya tuh acak-acakan, tapi ini kita lihat mulai melengkung dengan hampir sempurna gitu. Jadi mungkin kalau kita gunakan device yang kayak bertanya itu 120 fps,
kan lebih bagus lagi gitu. Jadi sekian presentasi kita Hamdi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.